Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sobat saya WhatsApp, tapi diskusinya harus pakai host ya. Boleh. Nggak boleh seperti Boleh. naik komal. Nggak naik Boleh. komal. Oke, kalau Atur. beliau bersedia, oke siap. Kalau beliau bersedia online, oke. Nanti saya kawari Bang Edis. Kalau Boleh. beliau nggak bersedia online, berarti ada sesuatu alasan dong yang menurutnya benar. Menurut Betul kan? saya alasannya takut. Oke. Kalau menurut dia mungkin alasannya lain lagi. Itu kan persepsi masing-masing. Boleh, Betul kan? terserah. Berikan jawaban kepada saya. Ya, Karena berarti saya rasa saya dia nggak punya alasan. Dia Oke. nantang-nantang kok, keluar-keluar kok Oke, videonya oke. udah saya putarkan. Oke, keren. Saya setuju itu. Nanti saya WA, nanti saya WhatsApp dia. Baik, Nah, baik. sekarang gini, kalau kita mau diskusi, setuju nggak Bang Edis tanya saya satu, saya tanya satu? Tapi nanti nggak berarti selesai kan? kalau Harus kayak gitu. selesaikan satu-satu kan? Iya, kita harus itu dia. selesaikan. Gini Bang Edis. Bang Edis bertanya 100 pertanyaan kepada saya jawab 101. Nanti timbul pertanyaan 102. Enggak. Saya hanya pertanyaan saya bukan pertanyaan. Saya hanya membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada satu muslim pun di bawah kolong langit ini yang percaya Al-Quran. Oke. Termasuk Iya, Bang Rahmat. Itu enggak jadi masalah. Termasuk itu Bang enggak jadi Rahmat. masalah. Itu enggak jadi masalah. Silakan Bang Edis buktikan dengan mekanisme yang Bang Edis Baik. kuasai. Namun di dalam diskusi tidak bisa kita monolog seperti itu, Bang. Kita harus dua arah. Kalau memang Abang Boleh. detail, Sehabis memang itu boleh berani, Abang. iya, kita Sehabis itu betul. boleh Bang Rahmat. Oh, Sehabis nggak itu bisa. boleh Bang Rahmat Nggak bisa. berbicara kepada saya. Bagaimana kalau saya yang bertanya duluan sampai selesai, gimana? Tapi tema kita ini Bang, nampaknya Bang sudah mencium. Nah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya Bang Edis. Itu dia masalahnya. Kalau kita selesaikan satu tema, saya kan sudah katakan, Bang Edis bertanya 100 pertanyaan, akan timbul pertanyaan Bang, 101, janganlah 102 sampai simpulkan yang 1000. belum terjadi, Bang. Kenapa Bang Memang Rahmat seperti itu kenyataannya. belum Memang kejadian loh, kenyataan. Bang. Abang pun belum kutanya di Bang Sekarang gini, Rahmat. sekarang gini, saya bersedia membahas apapun tema yang Bang Edis kemukakan, tapi kita bertanyanya ganti-gantian. Boleh, Betul, tapi Bang. kita selesaikan dulu nih. Ah, Gini siap. aja, Bang. Gini aja, Bang Rahmat. Nah, itu dia masalahnya. Bukan, Nggak ada begini, selesai, gini, Bang. Nggak ada gini, Bang selesai. Rahmat. Gini. Abang Rahmat mengizinkan saya tidak untuk membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang muslim pun yang percaya dengan Al-Quran, termasuk Bang Rahmat sendiri. Silahkan. Baik. Silahkan. Baik. Nah, sekarang Teman-teman, saya gini. bagaimana? Katanya Nah, masih itu dia masalahnya. Bang Rahmat ketakutan Gini, ini. Bang Edis. Gini Bang Edis. Gimana? Gini Bang Edis. Ah. Bang Edis kan menerima permintaan saya dari bawah tujuannya untuk diskusi, bukan? Betul. Nah, Bahkan kalau saya memang katakan Bang muslim Edis di hanya sini, bentar, bahkan saya sabar katakan dulu, muslim di sini ganti-gantian dapat dong. karpet merah dan kursi istimewa. Betul. Nah, ganti-gantian dong. Justru Bang Edis, kalau seandainya Bang Edis hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada muslim yang percaya Al-Quran tanpa ada serangan balik dari seorang muslim, itu enggak apple to apple, itu enggak fair. Betul, setuju Betul saya. kan? Setuju. Betul. Nah, sekarang gini. Bang Edis bertanya kepada saya satu, saya bertanya kepada Bang Edis satu dengan pertanyaan yang serupa. Setuju enggak? Boleh, mantap. Mantap Tujuannya itu. komparasi, tujuannya Mantap komparasi. itu. Nah, itu Mantap dia. itu. Mantap Kita itu. berani. sama seperti Al-Quran. Kalau Oke, seandainya pemahaman Bang Edis itu hanya penjelasan tentang membuat martabak tidak ada, ya sama seperti Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada juga cara pembuatan martabak. Baik. Betul. Apakah Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Coba tampilkan ayatnya. Baik. Saya bacakan ya. Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-89. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, dan tidak ada seorang muslim pun yang percaya kepada Al-Quran ini. Ya. Ya, silakan. An-Nahl 89. Ya.
Ini terbukti bahwa tidak ada muslim yang percaya Al-Quran. Ya, saya bisa pastikan nggak ada muslim yang percaya Al-Quran. Nih, surat An-Nahl 89. Jangan digelapkan, Bang. Baik. Enggak, saya cuma Dan gelap kamera, santai ingatlah, aja. dan ingatlah ketika kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Perhatikan ini. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jelas di sini ya. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya? Oke. Ya, saya percaya. Oke. Tolong jelaskan kepada saya apa fungsi sunat menurut Al-Quran. Silakan. Sabar dulu, gantian. Anda kan bertanya tadi, apakah Katanya Bang abang percaya dengan Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu. Gimana nih? Tadi kan Bang Edis bertanya. Silakan. Sabar dulu. Silakan. Bang Edis Silakan. bertanya, apakah Bang Rahmat percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab kan, percaya. Nah, sekarang giliran saya. Oke, silakan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Edis, yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu apa? Sesuaikan dengan Apapun. konteks kaidah bahasa. Namanya segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya apapun. Sesuaikan konteks. Coba, tadi bahasa Arabnya apa? Aduh. Ini kenampaknya Itu mau dia jurus masalahnya. beli ini, Bang. Enggak. Baik, kita cek ya. Gini. Kita cek di dalam bahasa Arabnya. Ya. Wa nazalna, ya, alaikal kitaba, ya, tibyana likulli syai, ya, menjelaskan segala sesuatu. Iya. Terus. Sekarang saya tanya kepada Anda percaya? Saya pastikan Anda tidak percaya. Bang Edis belum jawab pertanyaan saya. Segala sesuatu, apapun itu. Tapi saya nggak tanya bikin martabak. Saya nggak akan tanya cara bikin martabak. Saya nggak akan tanya di mana asal usul, di mana lahirnya Hasanuddin. Saya nggak akan tanya itu. Saya akan tanya seputar agama Islam. Begini. Duh, Kalau gimana? yang Ini dimaksud seputar oleh agama Bang Islam, Edis, bro. sabar. Ini seputar agama Islam. Saya Sabar tanya. dulu. Apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Menurut kitab yang menjelaskan kita segala gantian kan tadi sesuatu. kan? Kita kan sudah janji bahwasanya kita gantian kan? Oke, tapi saya selesaikan Betul dulu nggak? pertanyaan saya. Ya, menurut nggak kitab bisa, yang tadi udah. Bang, aduh, sebentar dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa tujuan dari sunat? Sabar. Jangan masuk ke pertanyaan Saya berikutnya akan dulu, pastikan dia selesaikan tak dulu. percaya Al-Quran. Silakan. Enggak, ini bisa gantian enggak? Boleh, silakan, Bang. Kita kasih panggung Nah, Muslim. Bang Edis tadi bertanya kepada saya bahwa Bang Rahmat percaya enggak kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab, saya percaya. Sekarang saya yang bertanya. Anda tidak Menurut percaya. Yang diketahui oleh Bang, Anda tidak percaya masalahnya. Loh, saya bilang percaya gimana dong? Oke, buktikan kalau Anda percaya. Tolong jelaskan. Ya, sabar dulu. Tolong jelaskan apa maksud sunat. Hah? Sabar dulu. Nah, itu berarti udah 2 pertanyaan tuh, saya belum. Bang, bukan. Anda bilang percaya itu dia. saya bilang Anda bohong. takut, Bang. Begini Bang Rahmat, Anda mengatakan Jangan jawab dulu. Sedikit Kita Bang Rahmat. satu-satu aja. Sedikit Bang Rahmat. Bang Rahmat mengatakan percaya nggak itu bisa. bohong. Kenapa saya katakan bohong? Buktinya Anda tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan apa fungsi sunat. Sabar dulu Bang Silakan. Edis ya. Silakan. Nah, tadi Bang Edis bertanya kepada saya, apakah Bang Rahmat percaya kalau Al-Quran menjelaskan sesuatu? Saya jawab iya. Mau betul atau tidak jawaban saya nanti setelahnya dong. Sekarang saya dulu. Silakan. Oke. Maksudnya apa? Anda tidak sama.
Nah, sekarang yang saya tanya, setelah Bang Edis menanyakan satu pertanyaan kepada saya, bahwa saya percaya tidak kepada Al-Quran, saya jawab saya percaya. Sekarang saya tanya Bang Edis, oke? Yang dimaksud oleh ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu itu apa? Silakan. Menurut logika, menurut Oh, akal. bukan. Bang, Bukan logika. Menurut tadi kaidah abang bahasa, nanya, saya menurut jawab kaidah nih. bahasa dong. Abang nanya, saya jawab nih. Tapi abang memotong Menurut gimana? kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa dan logika silakan. umat manusia, segala sesuatu artinya apapun itu. Namanya segala sesuatu. Seperti Oh, tidak. seperti misalnya Tidak. segala sesuatu kok bukan sesuatu. Tidak. Jadi begini. Oke? Kalau Bang Edis memahami segala sesuatu itu termasuk dengan cara mancing, oke? Cara memasak martabak, cara menjahit pakaian, itu pikiran Anda sempit. Anda tak paham Apakah dengan saya konteks bertanya tentang ayat. Apakah saya Ya, bertanya, itu jawaban tolong Anda. jelaskan cara buat martabak? Anda katakan tadi bahwa menjelaskan segala sesuatu itu berarti segala aspek kehidupan, betul? Betul, jelas. Nah, Jelas. coba, ada enggak cara buat martabak dalam Al-Quran? Itulah bukti bahwa Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Bukan itu, itulah bukti bahwasanya Bang Edis tidak paham dengan konteks ayat. Oke, sekarang saya tanya, Lah, Pak. betul itu, betul. Sekarang saya tanya, segala sesuatu itu pengertiannya apa di sini? Lah, jangan lari dulu, Oke, enggak. Abang kan Edis sudah harus jawab mengatakan dulu. gini, Bang. Abang kan sudah mengatakan bahwa Kalau pemikiran Bang saya Edis salah. tidak tahu, Enggak, kalau Bang. Bang Edis Dengar dulu, tidak Bang. tahu, jawabannya tidak tahu. Begini. Jangan tanya balik ke Baik, saya. saya nggak bilang nggak tahu. Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu. Silakan. Oke? Sekarang Baik. saya tanya. Kalau memang tidak tahu, saya ulangi pertanyaannya. Saya Oke? bukan mengatakan Pertanyaan tidak saya tahu, yang Bang. Dengarkan, Bang Rahmat, dengarkan. Oke. Saya tidak mengatakan bahwa saya sabar. tidak tahu. Nah, ini dia. Anda yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak tahu. Nah, maka dari itu, Oke. tolong Sekarang jelaskan saya apa gini, pengertian. Medis. Aduh. Nah. Apa pengertian menjelaskan segala sesuatu? Oke. Tadi kan pertanyaan saya, apakah Bang Edis tahu yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu? Bang Edis mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu menjelaskan segala bentuk aspek kehidupan, betul? Segala apapun, namanya segala sesuatu. Termasuk cara buat martabak. Oh, harusnya iya, namanya segala sesuatu. Itu dia, dari jawaban Bang Edis membuktikan ketidakpahaman tentang suatu konteks Oke, yang ada kalau dalam begitu Al-Quran. apa itu segala sesuatu? Kalau begitu apa itu segala sesuatu? Akui dulu, tak tahu. Bang, Anda sudah mengatakan bahwa itu saya dia tidak dong. tahu, oke? Maka Betul kan? karena Anda menghakimi saya bahwa saya tidak tahu, maka sekarang saya balikkan kepada Anda untuk menjelaskan apa itu segala sesuatu. Silakan. Bang Edis jawab akui dulu, tahu atau tidak. Nah, itu Bang dia. Rahmat, supaya Itu kita dia. jangan mat. Itu dia. Harusnya bunyinya begitu. Makanya saya bilang, sungguh Anda termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak sempurna dalam menyusun kalimatnya. Iya. Lah, begini. Sekarang begini Bang Rahmat, biar saya Begini. selesaikan. Makanya saya bilang, kok begini lagi? mustahil Anda percaya Al-Quran. Anda sesungguhnya tidak percaya Enggak, saya Al-Quran. percaya. Buktinya Anda Saya tidak percaya percaya. bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba satu saja Bang Edis ya. Satu saja. Oke? Nah, itu kan yang Bang Edis baca adalah terjemahan dari original teks. Oke? Sudah kita Akui dulu, baca akui bahasa dulu. Arabnya. Bahasa Arabnya adalah likulli syai. Likulli, segala sesuatu. Enggak ada. Itu bukan likulli syai itu. Cek Bukan bahasa likulli Arabnya. syai. Cek bahasa Arabnya. Coba. Surat apa? An-Nahl Surat apa? Coba An-Nahl surat apa? 89. Abang Oke, aja nggak sabar. pergi suratnya. Tapi Bukan. bilang itu bukan Bukan. likulli syai. Coba silakan. Oke, saya hafal. Jadi begini. Sabar saya buka ya. Kalau Zuma. bukan nanti likulli syai gimana?
Saya terjun dari An-Nahl ya? Monas kalau bukan likuli syai. Cek bahasa Arabnya. An-Nahl, sabar. Teman-teman sabar, yang sabar. memberi support, hati-hati salah kirim. Hati-hati salah kirim, soalnya sering kejadian salah pencet. Silakan. Sabar. Bacakan. Suara jangan macet. Makasih Topik Oh, Apoy. enggak. Makasih. Sabar aja. An-Nahl. An-Nahl 89. Sabar. Saya ingin tampilkan kepada kepada Bang Edis. An-Nahl. Jangan lupa follow, tap layar dan absen ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, makasih Bang Nicholas, Kak Teti, terima kasih Isabella, Oke. terima kasih. Ya. 212. Ya. Nanti kalau seandainya bukan apa tadi? Apa tadi? Likulli Menurut Bang Edis? syai. Kalau tidak Oke. ada kata likulli syai di situ, saya terjun dari Monas. Oh iya. Ayat berapa tadi? 89. 89. Oke, Bang Edis. Ah, kan nggak ada terjemahannya kan, Iya. pantas dia nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Karena nggak ada terjemahannya. 89. Sabar dulu. Oke. Nah, ini. Silakan. Mana bacakan. di sini? Ya dibaca dulu dong. Mana Abang di sini? belum baca. Nih. Ya. Nih. Baca. Ini kan? Ya, silakan Nah, Abang baca saya bacakan sampai terakhir. Ada Oke. nggak di situ likulli syai? Sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Likulli syai'in. Loh, Ada nggak yang likulli Abang syai? katakan tadi apa? Loh, Abang ada likulli syai, ada nggak di situ? Yang Abang katakan tadi apa? Likulli syai, ada nggak? Ini bukan syai'. Iya, maksudnya likulli syai ada lanjutannya Bang. Makanya saya cuma ngutip itunya doang Bang. Loh, makanya ini nggak ada likulli syai'. Coba baca. Berbeda. Coba baca. Ini likulli syai'u. Oh, artinya apa? Jangan dulu. Abang Nggak, sudah artinya salah. Bang. Artinya arti likulli syai itu apa? Enggak. Abang sudah salah, akui dulu. Jadi kita bahas Arab-Araban kalau begini Bang. Enggak, begini, Aku nggak begini, minat Bang Bang Edis. jadi orang Arab Bang. Nggak minat aku Bang. Nggak Bukan. minat aku bisa bahasa Arab. Kalau aku pelajari bahasa Arab aku udah pasti lancar bahasa Arab. Memang aku nggak minat. Enggak, masalahnya itu dia masalahnya. Ketika Coba, Bang Edis artikan dulu. melakukan sesuatu kesalahan, Bang Edis enggak pernah ngaku. Oke, Bang artinya Edis aja. nggak pernah ngaku. Artinya bahasa Indonesianya apa? Enggak, akui dulu dong. Ingin mengalihkan Nggak ada. perhatian ini Bang. Nah, ini dia masalahnya, giliran salah. Bang Nggak mau Rahmat. ngaku. Bang Rahmat. Enggak ada syai'. Poin- Sabar. Syai' Poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa terjemahannya sudah tepat, menjelaskan segala Oke. sesuatu. Artinya itu tanpa ada Ya. yang nggak dijelaskan. Semua dijelaskan di situ. Ya. Nah, sekarang akui dulu kalau di sana enggak ada likulli syai'. Gimana sih Abang? Iya, memang enggak ada. Memang Bang, enggak ada likulli syai', makanya yang Abang baca likulli syai bukan iwahudu. syai'. Likulli syai. Aduh, gimana sih Abang ini? Bukan syai'. Kita jadi debat itulah. Ya Udah gini. Allah. Jangan debat masalah itunya. Gini. Enggak. Artinya Saya aja. nggak mau lanjut Bang. kalau Pak Edis tidak mengakui. Tadi Pak Edis mengatakan kalau Dia seandainya mau mengalihkan salah. perhatian. Jangan mengalihkan Bukan. perhatian, Bang. Bang, 6.000 jamaah sudah Bang- berkumpul, Bang. 6.000 Ya, jamaah. terserah, saya nggak Jangan mau. jangan Tadi Bang kecewakan Edis- jamaah, Bang. Sabar. Enggak, saya nggak kecewakan. Nah, tadi Bang Edis sudah menantang saya. Kalau tidak ada likul syai', saya terjun dari Monas, betul enggak? Ada likulli syai' Nggak ada. wahada warahmatu. mulai berubah tuh. Gimana kok Mulai berubah tuh. Arti dari mulai likulli berubah. syai' adalah
Tidak Gini, ada Pak yang Edis. tertinggal dari apapun yang tidak dijelaskan. Semua dijelaskan. Nah, gini. Setuju? Segala Gini. sesuatu, betul. Tanpa Bang Edis terkecuali. tadi sabar dulu. Loh. Sekarang Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Nah, Bang Edis tadi menantang saya dengan percaya diri sangat lantang dan perkasa sekali. Kalau tidak ada kata-kata likul lisai, saya terjun dari Monas. Setelah saya buktikan tidak ada. Aduh, lari kemana-mana. Sudah, kita ke poinnya aja, Bang. Sabar Gini, Bang, dulu. biar kita nggak Enggak, debat kusir. Saya nggak Gini, mau. Bang Rahmat. Saya nggak mau. Pak Edis harus akui dulu. Kalau seperti Bang itu Edis ya, harus akui kita dulu. berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Nah, Gimana? kan takut. Giliran Bukan salah takut, takut. Bang. Giliran salah Masalahnya, takut. Bang, begini. Tadi poinnya Nggak ada. kita Likul Bang, lisa'i nggak tadi ada. sudah sampai Likul lisa'i nggak ada. Oke, menjelaskan segala sesuatu ada? Likul lisai tidak ada. Menjelaskan segala sesuatu ada nggak? Loh, likul lisai tidak ada. Oke lah, Bang Nah, Rahmat. memang betul. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu. Giliran Maaf, Bang Rahmat. salah, giliran salah Sampaikan takut. sampaikan Loh, saja salam kepada giliran Zuma. salah takut. Begini Bang Rahmat, dengan Giliran segala salah hormat, takut. Bang Rahmat, bukan takut Bang Rahmat. Bang Rahmat nggak mau maju, mundur terus. Kita mau Bukan, lanjut nih, akui mau dulu. pada kesimpulan. Gini bang, gini bang. Kalau kalah, kalau salah, akui dulu baru kita lanjutkan. Bang, likulli syai, wah, kalau lanjutannya Bukan berbeda bang, likul Gimana? lisai dengan likul syai'i berbeda. likulli syai, wah. Ya. Syai'a itu sesuatu, oke? Kalau sa'i itu salah satu aktivitas di dalam menjalankan ibadah haji. Iya, Berbeda. Bang Edis makanya tadi, kan bentar, ada bentar. lanjutannya. Bentar dulu. Udah, bentar sekarang dulu. gini, Jadi gini, jangan Bang. jangan Sabar berdebat dulu, masalah sabar dulu. huruf-huruf Arabnya. Gini aja dah. Bahasa Indonesianya, bahasa kabur. Indonesianya adalah menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Setuju Bang Rahmat? Kabur. Jadi begini Bang Edis, begini, sabar dulu ya. Bang Edis mengakui, saya lihat video-video VT Bang Edis pernah mengatakan bahwa belajar Islam selama berapa tahun? Belajar 13 tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dan Oke. saya pastikan 13 bahwa tidak ada sabar, orang Islam yang sabar, percaya Al-Quran, sabar termasuk dulu, Anda. Sabar dulu. Oke. Silakan. Bentar. Pertanyaan saya, selama 13 tahun belajar Al-Quran, oke? Ini mau mengalihkan Anda masih tema. mengatakan- Ini mau mengalihkan Sabar. tema ini Bang Rahmat. Oke lah Bang Rahmat. Sabar, Saya Bang, harus sabar. memohon maaf. Sabar dulu. Nampaknya dari Sabar. suara Bang Rahmat kita sama-sama dari Sumatera Utara ini Bang Rahmat. 10 jari-jari, Oh, satu enggak, saya kepala. Sumatera Barat. Sabar. Ya, 10. Gimana? Mana kita? Nah, coba lanjutkan yuk. Boleh Ada nggak saya di situ? ngomong? Boleh nggak saya Bang? Gini Bang, ada nggak di situ bahwa segala sesuatu dijelaskan oleh kitab itu, betul? Yang percaya Al-Quran. Al-Quran bilang begini, kami turunkan kepada kamu Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, tolong jelaskan kepada saya, Bang, tolong jelaskan. Gantian dulu. Saya kan ngomong ini, tolong sesuatu, silakan. Oke. Jangan potong ya Bang ya. Silakan. Saya mau apapun yang saya narasikan, silakan. Anggap aja ini closing statement. Silakan. Oke, jadi begini ya teman-teman. Bang Edis ini sering berkuar-kuar bahwa belajar
seperti An-Nahl yang dia katakan tadi, tidak ada tertulis likulli syai'in, yang tertulis likulli syai'in. Oke, antara syai'in dengan syai' itu jauh berbeda. Oke, jauh berbeda. Makanya untuk memahami konteks-konteks ayat dalam Al-Quran, kita harus menguasai berbagai macam ilmu karena sastra bahasanya kaya. Nggak bisa hanya dengan terjemahan semata. Lalu apa fungsi sunat? Sabar dulu, belum Kita sampai masih ke sana. menunggu. Kita masih menunggu. Apakah setelah Ya, saya jawab nanti. Apakah setelah long-winded, apakah setelah jawaban yang bermutar-mutar, apakah dia menjawab apa fungsi sunat menurut Ya. Al-Quran? Silakan. Oke, tunggu saja. Kalau nanti Silakan. saya tidak jawab, turunkan saja. Silakan. Oke? Silakan. Nah, itu yang pertama yang mau saya katakan di sini, bahwasanya ternyata belajar Al-Quran selama 13 tahun sia-sia. Kenapa? Yang dipelajari hanya terjemahan, tidak pandai cara bacanya. Pertama, yang kedua, tidak menguasai tentang kaedah-kaedah ilmu nahwu, sorof, mantik, bayan, balaghah, kemudian membahas tentang Al-Quran. Itu yang kedua tuh. Oke? Sehingga dia mengatakan bahwasanya Al-Quran mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Dia berpemikiran bahwa yang dijelaskan itu segala macam aktivitas, termasuk cara mancing dan cara buat martabak. Saya nggak tanya Kan itu, saya tanya pikiran sunat. sempit. Sabar, Apa dulu. Iya, tujuan sunat menurut sabar Al-Quran? dulu. Belum sampai ke sana, Bang. Belum sampai. Sabar dulu, nanti saya jawab. Kalau enggak saya jawab, turunkan saja nanti ya. Oke? Oke, Bang? Oke? Setuju? Saya mumet, Bang. Apa tujuan sunat menurut kitab yang menjelaskan Sabar segala dulu. sesuatu? Oke, sabar dulu. Yang kita bahas menjelaskan segala sesuatunya dulu. Jangan contoh-contohnya dulu. Ini Kan satunya sudah belum saya bilang selesai, kan, udah lompat Mbak, yang lain. sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala Sabar sesuatu. dulu. Makanya aku bilang Sabar dulu. mustahil kamu percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Sabar dulu, Silakan. sabar dulu. Boleh enggak saya ngomong lagi? Boleh enggak saya ngomong? Silakan. Jadi begini Bang Edi, saya ingin berkatakan, yang dimaksud oleh Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bukan termasuk cara mancing dan cara memasak martabak, enggak. Yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan tuntunan kehidupan manusia di atas Harus dikoreksi muka bumi. berarti ya. Sabar. Berarti harus dikoreksi. Ayat berarti Bukan dikoreksi. Allah tidak sanggup menyusun paragraf, menyusun kalimat Loh. dengan benar, lalu rahmat ingin, oh salah kalimatmu ya Allah. Maksudnya di sini menjelaskan segala sesuatu dalam hal syariat. Saya kalau begitu akan membacakan ayat kepada Anda. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat karena Anda menambah-nambahi ayat yang sudah ada. Bang Edis, Dan tiadalah rahmat itu Bang Edis. melainkan orang-orang yang nekat. Oke. Sekarang gini ya. Masih boleh enggak lanjut ini? Silakan. Apa Oke. fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Oke? Apa fungsi sunat? Boleh enggak? Boleh enggak sabar? Boleh enggak? Ya, apa fungsi sunat? Jangan lari ke fungsi sunat dulu. Lari Itu kepada menjelaskan pertanyaan segala saya, sesuatu Bang. dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim itu sunat? Sekarang kita gantian Bang Edis. Kita selesaikan satu topik. Yang tadi yang kita bahas itu adalah menjelaskan Oke segala lah. sesuatunya dulu. Oke lah Bang Rahmat, dengan segala hormat Lah. ya. Nah, kabur ini, 10 kabur. Kabur ini. jari-jari dan 1 kepala, dengan segala hormat tolong sampaikan pesan nggak saya usah kabur dulu. kepada guru Muzuma supaya datang dan mengatur jadwal diskusi Nggak usah dengan saya. kabur dulu, Siap? nggak usah kabur dulu, nggak usah kabur Bang dulu. Rahmat tolong sampaikan ya kepada Juma, kau ditunggu dengan Edis diskusi dengan baik, santun ya, pakai moderator, jangan hujat-hujat. Sesuai dengan tantangan dia di video ini yang mengatakan bahwa saya menantang. Jangan kabur dulu, Bang. Nih. Bang Suma, Pertanyaan yang terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen.
Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Ya, jadi jelas ya. Tolong sampaikan salam saya kepada guru kalian Zuma, atur diskusi dengan Edis TV. Ya, seperti itu. Oke. Bang Rahman, sampai Sabar dulu, tunggu Bang, kita saya berikan ngomong dulu. kesempatan kepada yang Saya lain. ngomong dulu. Saya ngomong dulu dong. 1 Gimana menit kan dong. Su yang Saya ngomong ditanya dulu. yang ditanya itu nggak dijawab kok? Oke. Ya? Oke, sabar dulu. Ini masalah debat Bang Edis dengan Bang Zuma ini. Iya, atur, silakan. Kapan? Sabar dulu. Nah, kapan? ini dia yang mau saya katakan. Gini, nanti saya tanyakan kepada Bang Zuma, kalau misalnya dia menantang Bang Edis online, oke? Kalau misalnya Bang Edis bawa dia online, dia nggak mau, dia ingin offline. Nah, bagaimana? Berarti Karena dia gini, takut. kalau Berarti misalnya dia Bang- takut. Bang, Bang, kalau offline, kalau tanya dulu Bang. Sabar Kalau dulu. offline, gini, Sabar ini dulu. 6.000 nih, ini 6.000. Kalau hadir semua, berapa banyak kerbau yang dipotong, Bang? Sabar. Berapa banyak air minum? Berapa banyak berapa gini, banyak Bang nasi Edis. makan yang habis? Gini Bang Edis. Oke. Online saja, Gantian kita. gratis, semua orang bisa nonton. Hemat biaya. Sabar dulu Bang Edis. Sabar dulu Bang Edis ya. Silakan. Gantian dong. Ini nggak debat lagi. Ini cuman diskusi santai supaya Iya, karena terjadi abang diskusinya udah gini. karena abang udah KO, udah nggak percaya Al-Quran. Loh, Silakan. yang kabur Bang Edis kok saya yang KO? Oke lah, baiklah. Nanti kalau kita lanjut nggak ada ujungnya. Sabar. Bang Rahman, Ini yang saya saya katakan, mohon sabar. maaf Bang Rahman, Sabar. saya turunkan dulu, kita kasih Sabar kesempatan dulu. kepada yang lain. Mohon maaf Bang Rahman. Mohon Nah, maaf. kabur, Kita atur ya. kabur. Bukan Takut kan? bukan kabur, orang ditanyain. Orang ditanya apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kamunya muter-muter. Nahu, saraf, balaghah, mantik, cara membaca, qol-qolah, nggak nyambung. Jadi kalau kamu menguasai segala macam ilmu kanuragan dan kadikjayaan, pukulan matahari, jurus kunyuk melempar buah, apakah Anda bisa? Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Mau kamu memahami 14 cabang ilmu, nahu, saraf, balaghah, mantik, sampai kiamat kamu tidak akan bisa menemukan di dalam Al-Quran itu apa fungsi sunat. Bahkan sunat atau khitan tidak akan pernah kamu temukan ada di dalam Al-Quran itu. Tidak akan pernah. Jadi jangan beralasan gitu loh. Ini udah tahun 2025, sampai kapan kita mau percaya dengan omong-omong kosong? Ya, itu zaman dulu itu. Ya, kalau mau paham Quran harus paham nahu, sorof, balaghah, mantik. Nggak ada di dalam Quran itu ayat yang mengatakan demikian. Datang kemari, tunjukkan kepada saya, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, jika kamu mau paham Al-Quran, maka kamu harus paham nahu, sorof, balaghah, mantik. Kagak ada di dalam Quran. Yang ada adalah, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Itu kata Al-Quran. Makanya aku bilang kamu nggak percaya Al-Quran sebenarnya. Ya, oke, kita naikkan kembali. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil di Liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama.
menanggapi fenomena ini. Wah, ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya?
Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para Nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia.
Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah.
menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya.
serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."
Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab.
dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini,
mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih
ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini,
Taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada
fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru, mereka dengan pertimbangan: satu,
masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi.
Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita
berikutnya. God be with you all.